Perkenalkan, nama saya Agus Pambudi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana berdirinya Kerajaan Kutai dan Kerajaan Buleleng. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prestasi Yupa dan berdiri sekitar abad keempat bersamaan dengan Kerajaan Tarumanegara di Jawa. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat yang ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab silsilah Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kartanegara dari Kutai Lama yang menyerang ibu kota kerajaan ini. Yang kedua ada Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Kerajaan ini dibangun oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Dalem Sagening dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kerajaan Buleleng berstatus sebagai daerah tingkat 2 Buleleng. Sistem pemerintahan Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura kemudian berubah menjadi Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Terdapat dalam Undang-Undang Dasar Panji Salatan. Panji Salatan ditetapkan pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinom. Panji Mendapa ing Martadipura. Panji Salatan terdiri dari 39 pasal dan memuat sebuah kitab peraturan yang bernama Undang-Undangan Beraja nanti yang memuat 164 pasal peraturan. Sistem pemerintahan Kerajaan Buleleng adalah monarki, yaitu pemerintahan sepanjang hidup. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja Buleleng dibantu oleh Badan Penasehat Pusat yang disebut Pakiran Kiran Siji Jero Makabeh. Badan ini berkewajiban memberikan tafsiran dan nasihat kepada raja atas berbagai permasalahan yang muncul. Kegiatan ekonomi masyarakat Buleleng bertumbuh pada sektor pertanian. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai diperkirakan sudah maju. Hal itu terbukti dengan adanya kesanggupan pihak kerajaan memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kemampuan ini menunjukkan masyarakat Kutai bermata pencarian sebagai peternak, terutama sapi. Pola kehidupan di Kerajaan Buleleng, terutama di bidang ekonomi, yaitu hasil pertanian dari pendalaman diangkut darat menuju Buleleng. Barang dagangan yang diangkut berupa kapas, beras, asam, kemiri, dan bawang diperdagangkan ke daerah lain. Kehidupan sosial pada Kerajaan Kutai dijalankan dengan tertata serta berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, rakyat Kerajaan Kutai juga mempunyai kemampuan beradaptasi dengan budaya luar, yakni dengan India, serta kehidupan sosialnya mengikuti perubahan zaman namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat. Kehidupan budaya pada Kerajaan Kutai telah cukup maju yang dibuktikan dengan adanya upacara Pratyatoma atau pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu. Kehidupan sosial budaya dalam kehidupan sosial masyarakat Bali tidak terlepas dari agama yang dianut, yaitu agama Hindu, atau mempunyai pengaruh yang paling besar dari Buddha sehingga keadaan sosialnya sebagai berikut. 1. Terdapat pembagian golongan atau kasta dalam masyarakat, yaitu Brahmana, Ksatria, dan Waisya. 2. Masing-masing golongan mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak sama disebanding keagamaan. 3. Pada masa anak bungsu dikenal adanya beberapa golongan pekerja khusus, yaitu pandai besi, pandai emas, dan pandai tembaga dengan tugas membuat alat-alat pertanian, alat rumah tangga, senjata, perhiasan, dan lain-lain.
Buleleng mengalami masa kejayaan di bawah kekuasaan dinasti Marwadewa yang diperintah oleh anak bungsu. Hal ini dapat dibuktikan pada prasasti yang disimpan di Desa Sembiran yang berangkat tahun 1065 Masehi. Buleleng terletak di tepi pantai, sehingga Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Berdasarkan prasasti Yupa, dapat diketahui bahwa kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Waprakecwara. Waprakecwara adalah tempat suci keramat yang merupakan sinkretisme antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Indonesia. Lanjut yang keenam ada masa kemunduran Kerajaan Kutai dan masa kemunduran Kerajaan Buleleng. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan raja terkininya yang bernama Maharja Dharma Setia. Faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Kutai adalah adanya perebutan kekuasaan antara Kerajaan Kutai Martapura yang memeluk agama Hindu dengan Kerajaan Kutai Kertanegara yang sudah memeluk agama Islam. Perebutan itu menimbulkan peperangan yang berhasil dimenangkan oleh Raja Kutai Kertanegara dan berhasil menguasai wilayah Kutai Martapura. Sejak saat itu, Kutai Martapura pun lengser dan wilayahnya diambil oleh Kerajaan Kutai Kertanegara. Lanjut yang kedua ada masa kemunduran Kerajaan Buleleng. Pada tahun 1846, 1848, dan 1849 Masehi, wilayah Buleleng mendapat serangan dari pihak Belanda. Ki Gusti Ketut Jelantik gugur dalam peran habis-habisan melawan penjajah. Sejak saat itu, wilayah Bali bagian utara, mulai dari Buleleng hingga Karangsem dikuasai oleh Belanda. Prasasti Yupa. Prasasti Yupa merupakan salah satu dari peninggalan kerajaan Kutai tertua dan benda ini menjadi bukti sejarah dari kerajaan Hindu di Kalimantan tersebut. 2. Ketopong Sultan. Ketopong merupakan mahkota Sultan Kerajaan Kutai yang terbuat dari emas dengan bobot 1,98 kilo yang sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Ketopong Sultan Kutai ini ditemukan pada tahun 1890 di daerah Muarakam, Kutai Kartanegara. 3. Kalung Uncal. Kalung uncal merupakan regalia yang wajib dipakai oleh seorang ketika ditabalkan menjadi Sultan Kartanegara. Kalung uncal kini menjadi milik Kesultanan Kutai Kartanegara dan merupakan warisan sejarah dan budaya. Kalung uncal kini disimpan di Museum Mulawarman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 4. Tali Juwit. Tali Juwit merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai yang mewakili simbol 7 muara serta 3 anak sungai. Tali Juwit ini dibuat dari 21 helai benang dan biasanya dipakai pada upacara adat berbelas. 5. Kalung Ciwa. Kalung Ciwa adalah salah satu peninggalan bersejarah dari kerajaan Kutai. Kalung ini ditemukan di sekitar Danau Lipan, Muarakan pada tahun 1890. Kalung ini ditemukan pada masa kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. 6. Bedang Sultan Kutai. Bedang Sultan Kutai ini terbuat dari bahan emas yang padat. Di bagian gagangnya terdapat ukiran seekor binatang harimau yang bersiap-siap menerkam musuhnya. Sedangkan untuk ujung sarung pedangnya dihiasi oleh ukiran seekor buaya. Bedang Sultan Kutai masih terjaga dan bisa ditemukan di Museum Nasional Jakarta. 7. Keris Bukit Kang. Keris Bukit Kang digunakan oleh Permaisuri Adiputri Karangmelana
atau permaisuri dari Sultan Kutai Kartanegara yang pertama. Keris ini disebut dengan keris Bukit Kang. 8. Tempat duduk raja. Tempat duduk raja merupakan benda peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai yang hingga saat ini masih terjaga di dalam Museum Mulawarman. Peninggalan Kerajaan Buleleng, Bali. 1. Prasasti Blenjong. Prasasti Blenjong Pembangunan Prasasti Blenjong dilakukan oleh Sri Kesari Warmadewa. Dalam Prasasti Blenjong juga terdapat tahun berdirinya, yakni pada tahun 930 Masehi atau 830 Saka. Penemuan Prasasti Blenjong berada di dekat Banjar Blenjong, Desa Sanur Kauh, di daerah Sanur, Denpasar, Bali. Dalam prasasti ini terdapat Walid Lipa yang berarti jakun untuk Pulau Bali. 3. Prasasti Malat Gede dan Panempahan. Prasasti Kerajaan Buleleng selanjutnya ialah Prasasti Malat Gede dan Panempahan. Dalam prasasti ini tertulis bulan Februari 913 atau bulan gelap Pahalguna 835 S dalam bagian separuhnya. 3. Pura Tirta Empuk. Pada tahun 1607 Masehi,